من ربهم وإذ فرق Ya, sebelum kita mulai, monggo kameranya bisa dinyalakan terlebih dahulu. Monggo. Yang lainnya yang belum nyala, monggo bisa dinyalakan dulu kameranya. Ya, kita mulai mawon ya, nanti sambil menunggu yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bil amali wat ta'at tatibul hayah wa tatanazzalu barakat. Alhamdulillah fi hadzal yaum fi hadzal sabah nastati an nastami fi hadzal makan fi hadzal majlis al-mubarak fi hadzal majlis asy-syarif. Alhamdulillah fi hadzal yaum fi hadzal sabah, alhamdulillah pada pagi hari ini nastati an nastami fi hadzal makan, kita dapat berkumpul, kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bertemu kembali lagi di hadal majlis, di dalam majlis ini, al-majlis al-mubarak, majlis yang diberkahi, al-majlis asy-syarif, majlis yang mulia, insyaallah. Okay. Kaifa halukum? Ada yang bisa jawab? Kaifa halukum? Khair Ustaz, insyaallah. Khair. Baik. Jadi ketika saya tanya kaifa halukum itu bentuk sapaan ya. Kaifa halukum, kaifa itu bagaimana, halukum itu adalah kabar antum. Jadi bagaimana kabar kalian semuanya gitu. Kurang lebih artinya seperti itu. Maka jawabannya adalah alhamdulillah nahnu bi khair. Itu lebih lengkapnya. Alhamdulillah nahnu itu kami bi khair, dalam keadaan baik. Kemudian sabahul khair,
Yang bisa jawab sabahul khair. Jawabannya apa? Selamat pagi. Sabahun sabahun nur. Ini ketika ada pertanyaan nih, sabahul khair, bukan pertanyaan, sapaan. Sabahul khair, selamat pagi, maka jawabannya adalah sabahun nur, selamat pagi juga akan. Ya, insyaallah fi hadza sabah nastamir tersana, insyaallah pada pagi hari ini nastamir, kita lanjutkan pelajaran kita. Namun sebelum kita lanjutkan nih, kita bahas ini dulu, apa namanya, PR yang kemarin dulu nih. Kita bahas PR-nya dulu sambil saya siapkan. Di kemarin kan ada PR untuk mencari apa, ciri-ciri isim. Nah, sambil kita review dulu ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim terbagi menjadi beberapa ciri ya. Kita review sebentar. Nah, ini bisa dibuka. Ini nah, ciri-ciri isim itu kan kurang lebih ada niki ya, ada sekitar 5 ciri-ciri. Yang pertama didahului oleh alif lam, yang kedua adalah berharokat tanwin di huruf akhirnya, kemudian yang ketiga adalah berharokat kasrah di huruf akhirnya, kemudian didahului oleh huruf jar atau harfu jarrin atau huruf jar, huruf yang membuat kata setelahnya itu menjadi majrur atau berharokat kasrah, dan yang terakhir adalah ketika ada penisbahan. Dan sekarang kita bahas ya di PR-nya. Sekarang kita bahas untuk PR-nya. Nanti bisa sambil niki ya, di tag hasilnya masing-masing. Niki. Tentukan isim dan sebab-sebabnya. Nah, untuk yang pertama nih, ini di idza ja'a nasrullahi wal fath, di surat An-Nasr ya, ayat yang pertama. Ini artinya adalah idza ja'a, idza itu apabila, ja'a itu artinya adalah datang, nasrullahi pertolongan Allah, wal fathu dan kemenangan. Nah, untuk yang pertama, nah,
Nah, untuk yang pertama, manakah yang termasuk isim? Ada yang mau menjawab mana yang termasuk isim? Ada yang mau mencoba menjawab? Yang pertama, oke, Nasrullah dan wal fathu. Nasrullah dan wal fathu. Ada lagi? Nasrullah. Tadi berarti yang Nasrullah itu yang mana? Yang Nasru saja atau termasuk lafaz Allah juga? Termasuk lafaz Allah, Ustaz. Karena itu penisbahan, Ustaz. Oke. Berarti ada tiga ya? Berarti ada Nasru, kemudian Allah, dan wal fathu. Oke. Yang pertama, coba kita yang pertama yang termasuk isim itu kan kata benda ya. Ida di sini bukan isim. Kemudian jaa itu juga bukan isim. Ida di sini itu huruf. Ida di sini adalah huruf. Nah, ida di sini adalah huruf. Kemudian jaa di sini adalah fiil. Fi'lun. Kemudian, yang termasuk isim yang pertama adalah Nasrullahi. Nasru di sini adalah isim. Termasuk isim kurang besar nih. Sebentar. Nah, termasuk isim karena apa? Yang pertama, Nasrullah itu isim karena dinisbatkan ke lafaz Allah. Jadi kan seperti ini ya. Nasrullah. Kurang besar ya. Kurang. Kalau saya ganti ukurannya. Nah, Nasrun di sini dia isim karena dinisbatkan ke Allah, dinisbatkan kepunyaannya, kepemilikannya. Nasrun itu artinya adalah pertolongan. Kemudian Nasrullahi berarti artinya adalah pertolongan Allah. Karena dinisbatkan maka termasuk isim. Yang kedua, berarti ini ke satu ya, satu. Kemudian yang kedua adalah lafzul jalalah atau lafaz Allah. Nah, ini juga termasuk isim. Lafzul jalalah itu termasuk isim karena ada dua ciri-ciri. Yang pertama adalah diawali oleh alif lam. Diawali oleh alif lam yang di depan ini. Nah, ini kan ada alif lamnya. Yang kedua adalah berharokat kasrah. Jadi pada lafaz Allah, lafzul jalalah itu punya dua ciri-ciri isim. Yang pertama adalah ada alif lam, diawali oleh alif lam, dan yang kedua itu adalah berharokat kasrah. Nah, kemudian yang selanjutnya isim yang lainnya adalah wal fathu. Nah, wal fathu itu punya satu ciri isim, yaitu diawali oleh alif lam yang ada di depan. Sehingga pada pada surat An-Nasr ayat 1 ya, idza jaa nasrullahi wal fath itu ada kurang lebih ada tiga isim. Nasrun, kemudian Allah, Allahi, dan al-fathu. Jadi ada tiga isim. Kemudian kita masuk ke yang kedua ya. Yang kedua ini ayat selanjutnya waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
Untuk yang ayat kedua yang termasuk isim, ada yang mau mencoba yang ayat kedua? Yang termasuk isim mana saja? Ada yang mau mencoba lagi? Anas karena didahului alif lam. Anas, niki Pak Tinten, Pak Langgeng nggih. Nggih, langgeng. Nggih. Anas, Nggih, nas karena didahului alif lam. nggih. Fi dinillah karena didahului huruf jer. Terus kalimat dinillah mutaf. Nggih, terus Terus ketiga kalimat Allah karena didahului alif lam dan diakhiri kasroh. nggih. Terus Terus yang keempat afwajan karena diakhiri dengan tanda tanwin. nggih. Ada lagi? Sampun nggih. Nggih. Jadi ada 4 isim. Yang pertama niku yang pertama sebentar. Yang pertama niku adalah kata annas. Jadi annas ya. Kata annas di sini dia termasuk jenis kata isim. An-nasu. Nah, an-nas di sini termasuk isim karena tadi didahului oleh alif lam yang ada di depan. Kemudian yang kedua adalah fi dinillah. Nah, fi dinillah itu juga termasuk isim. Yang pertama dini, jadi ini ya. Sebentar, saya pakai yang warna ya. Nah, yang pertama yang niki dini aslinya niku niki nggih dinun. Dinun itu artinya adalah agama. Yang sering kita dengar itu seperti ini, dinul Islam. Dinul Islam itu artinya adalah agama Islam. Nah ini dinul Islami itu artinya adalah agama Islam. Fi dinillahi wa ra'aitan nas, dan engkau akan melihat manusia yadkhuluna masuk berbondong-bondong fi dinillahi ke dalam agama Allah, ini ke dalam Islam, artinya masuk Islam afwajan, jadi berbondong-bondong, beramai-ramai. Dini di sini termasuk isim karena yang pertama adalah diawali oleh huruf jar ya, niki fi, diawali oleh fi sehingga harokatnya menjadi kasroh dini. Yang kedua harokatnya adalah kasroh. Kemudian yang ketiga adalah penisbahan. Jadi pada kata dini itu ada 3 ciri isim. Yang pertama adalah diawali oleh huruf jar atau huruf jar fi. Kemudian yang kedua adalah berharokat kasroh di akhirnya dini, nunnya berharokat kasroh. Kemudian yang ketiga itu karena dinillah, kata din itu dinisbatkan kepada lafadz Allah, dinisbatkan kepemilikannya kepada Allah sehingga termasuk isim, sehingga ada 3 ciri. Yang pertama adalah didahului oleh huruf jar, kemudian berharokat kasrah dan dinisbatkan. Kemudian yang lafadz Allah yang lafadz Allah itu juga punya 2 ciri. Ini ya saya. Nah, lafadz Allah ini juga punya 2 ciri. Yang pertama adalah didahului oleh alif lam.
dan yang kedua adalah berharokat kasrah di akhirnya. Kemudian isim yang satunya adalah afwajan. Nah, afwajan itu termasuk isim karena harokat akhirnya yaitu di huruf jim itu harokat akhirnya adalah berharokat fathah tanwin sehingga termasuk ke dalam jenis isim seperti itu. Kita lanjut ya yang nomor 3. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Innal ma'a tahurun, inna itu artinya adalah sesungguhnya, al-ma'a itu artinya adalah air. Innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu adalah suci. Ini hadis nih kalau yang mungkin pernah mendengarkan nih. Ya, ada salah satu hadis yang menyebutkan bahwa innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu adalah suci. Dan la yunajjisuhu syai'un, tidak ada yang bisa istilahnya menajiskannya ataupun membuatnya najis sesuatu pun. Ada yang mau mencoba yang nomor 3 yang termasuk isim mana saja? Ada yang mau mencoba? Iya, monggo. Al-ma'a diawali alif lam, tohurun diakhiri dengan tanwin. Ada lagi? Kemudian kalau di tempatku syai'un itu kayaknya juga isim ya, karena diakhiri dengan tanwin. Ada 3. Ada 3. Ada lagi? Sudah sih kalau punyaku. Ada yang 4 kurang 1. Enggak, ada yang bisa menebak yang mana yang termasuk isim? Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Kurang 1. Ada 1 lagi isim. Oh, ada huruf jernya ya? La itu huruf jer. Bukan. La bukan huruf jer. Bukan itu. Oh, ilai. Ada yang bisa menebak? Sebenarnya ini belum kita pelajari, tapi ada. Barangkali ada yang bisa menebak. Masih ada 1 isim lagi yang belum disebutkan. Tadi kan baru al-ma'a, kemudian tohurun, kemudian syai'un. Nah, masih ada 1 isim. Kalau dalam istilah bahasa Indonesianya itu kata ganti. Ini ya. Coba saya artikan ya, nanti coba ditebak. Hu bukan? Ya, jadi hu di sini juga termasuk isim. Ini kan innal ma'a tahurun, jadi sungguhnya air itu suci, la yunajjisuhu syai'un. Nah, kata hu di sini ya. Hu di sini niki kembali ke al-ma'a. Jadi hu di sini istilahnya menggantikan al-ma'a. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada yang menajiskannya. Nah, nya di sini itu kembali ke al-ma'a. Jadi di soal nomor 3 itu ada 4 ya, ada 4 isim. Yang pertama itu adalah al-ma'a. Al-ma'a itu karena yang pertama adalah diawali oleh alif lam. Kemudian isim yang kedua adalah tahurun. Tahurun karena harokat akhirnya adalah dhammah tanwin. Nah, kemudian yang kedua adalah hu di sini. Nah, di sini juga isim, namanya adalah ismu ad-dhamiri. Jadi ismu, ismud dhamiri. Jadi isim dhamir atau kata
dalam bahasa Indonesianya itu kata ganti. Kemudian dan yang terakhir adalah syai'un. Syai'un di sini termasuk isim karena harokatnya adalah harokat huruf terakhirnya adalah domah tanwin. La yunajjisuhu syai'un, hu di sini juga termasuk isim karena namanya adalah ismut dhamir. Nanti akan ada pembahasannya sendiri besok, yaitu di pembagian jenis-jenis isim. Jadi isim itu ada yang dibagi berdasarkan jumlahnya, ada isim mufrad itu adalah isim tunggal, kemudian isim musanna itu adalah untuk yang jumlahnya 2, kemudian ada isim jamak itu untuk yang lebih dari 2, kemudian ada ismul isyarah, ada kata tunjuk itu juga isim, kemudian ada ismut dhamir, kata ganti itu juga isim, dan lain sebagainya. Jadi hu di sini juga termasuk isim. Sampai di sini dari PR-nya ada yang ditanyakan? Mohon izin Ustadz, bukan tanya tapi Ustadz, kita berarti agak kesulitan kalau tidak tahu artinya Ustadz ya. Jadi kita nampaknya perlu tahu artinya juga nih Ustadz untuk menentukan itu juga nih, biar lancar gitu gitu. Gimana Ustadz solusinya Ustadz? Matur nuwun. Sebenarnya memang yang pertama niku harus tahu ciri-cirinya atau alamatnya, karena alamatul ismi. Jadi harus tahu yang pertama niku niki. Alamatul ismi, jadi ciri-ciri isim. Nah, yang kedua adalah tadi ya, tahu maknanya atau artinya. Jadi semisal idza jaa nasrullahi wal fath, idza apabila misal jaa di sini kan artinya adalah datang. Nah, otomatis kan bukan isim karena secara arti pun sudah ketahuan. Artinya apa? Jaa kan termasuk kata kerja. Nah, sehingga pasti bukan termasuk isim seperti itu. Nah, kemudian selain tahu artinya memang harus tahu apa nggak istilahnya? Struktur katanya. Jadi semisal yunat di suhu hu di sini itu karena dia merupakan kata ganti atau ismut dhamir yang menggantikan al-ma'a, yunajjisuhu, la yunajjisuhu, tidak ada yang menajiskannya. Nah, nya di sini itu kembali kemana? Ya tadi ke al-ma'a. Jadi selain tahu ciri-cirinya, yang kedua adalah tahu artinya dan paham ini strukturnya. Hu di sini kembali ke kemana? Nya di sini kembali kemana? Nah, kembali ke al-ma'a. Tapi memang untuk awal-awal ini karena untuk ini ya, untuk belajar masih di awal ya. Yang pertama memang yang perlu diketahui adalah alamatul ismi. Jadi ciri-ciri isim yang tadi yang 4 atau yang 5 kemarin. Setidaknya walaupun belum tahu artinya ya, ketika sudah sudah tahu alamatul ismi, ciri-ciri isim, ada yang diawali oleh alif, lam, tanwin, dan kasrah. Nah, setidaknya sudah ketebak beberapa. Ya tadi yang nomor 3 kan sudah ketebak 3 kan ya, kurang 1. Terus yang nomor berapa tadi? Yang lainnya juga sudah ketebak. Setidaknya walaupun semisal kita belum tahu artinya, tapi ketika sudah tahu ciri-cirinya, setidaknya bisa sudah tertebak beberapa. Seperti itu. Kata Mas Heru. Iya, Pak, sinten niki Pak? Pak Ambar ya? Ya, monggo. Saya mau tanya Mas, itu untuk membedakan bahwa itu diawali huruf jar atau bukan itu bagaimana nggih? Oke. Semisal seperti ini. Tadi kan niki diawali oleh huruf. Nah niki. Di contohnya ya seperti kemarin. Jadi huruf jar ini ada banyak.
Jadi kurang lebih ini nggak ada ila, fi, hatta, min, dan seterusnya. Nah, taunya bagaimana? Taunya dari bentuk kalimatnya. Misal ada kata ini fi, kemudian al masjid. Fil masjidi. Jadi biasanya huruf jarnya itu di depan. Yang pertama huruf jarnya di depan. Niki ya. Yang pertama adalah huruf jarnya itu di depan. Kemudian yang kedua, kata setelah huruf jar itu pasti keadaannya adalah majrur atau biasanya harokatnya adalah kasrah. Sehingga bisa dipastikan bahwa ini adalah isim karena ditolak oleh huruf jar dan harokatnya setelah huruf jar. Huruf jar di sini salah satu penyebab yang membuat kata tersebut harokatnya menjadi harokat kasrah seperti ini. Fil masjidi. Al masjidi itu kenapa enggak al masjidu? Al masjidi karena D-nya itu disebabkan oleh huruf fi. Seperti itu Pak Antar. Insya Allah. Oke. Berarti kalau ada huruf jar sudah dipastikan tadi katanya misal di fi masjidi, masjidi itu mesti berharokat kasroh ya yang akhirnya itu. Iya, pasti berharokat kasrah fil masjidi. Tidak mungkin fil masjidu dan tidak mungkin fil masjidah. Ada yang Insya Allah. ada yang ingin bertanya lagi? Saya Saya Mas Intan ini? Mas dari Semanu. Oh Mas Pak Dwi ya, monggo. Untuk yang soal nomor 2 itu Ustaz, coba ditampilkan. Ya, itu nomor 2 itu kalau kita artikan per kata dengan kita artikan secara keseluruhan terjemahan itu beda ya susunan katanya gitu. Itu gimana itu? Maksudnya berapa Mas? Ya, kita artikan per kata misalkan waro'aita itu yang berbeda itu di akhir itu loh, afwaja itu kan berbondong-bondong. Tapi kalau kita artikan secara keseluruhan berbondong-bondongnya itu di depan. Artinya Seperti apa berarti? Semisal di depan. berbondong-bondong menuju agama Allah gitu. Tapi kalau kita artikan per kata itu ke afwajanya di belakang gitu. Oke. Nggih. Nggih. Jadi yang memang untuk niki ya untuk apa istilahnya? Mengartikan ya. Jadi mengartikan dalam dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia ya. Misal seperti ini. Aliyun kataba ad-darsa. Aliyun kataba darsa. Aliyun kataba ad-darsa. Nah, kalau kita artikan satu persatu deh, aliyun itu ali, kataba itu artinya adalah menulis, ad-darsa itu adalah pelajaran. Sebenarnya susunannya coba saya balik nih, ini. Sebentar. Nah ini kataba aliyun ad-darsa. Kataba itu artinya kalau kita artikan secara umum itu artinya seperti ini. Ali telah menulis pelajaran. Ali menulis pelajaran. Dalam bahasa Indonesia ya. Ali menulis pelajaran. Tapi ketika kita pecah satu-satu ya, kataba itu artinya adalah menulis, aliyun itu ali, ad-darsa pelajaran. Kan seperti terbalik ya.
ketika di bahasa Indonesia yang di depan itu alinya, sedangkan di bahasa Arabnya yang di depan itu katabanya. Nah, sebenarnya dalam menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain, misal dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, maka susunannya, susunan terjemahannya ya tadi kita sesuaikan dengan susunan yang ada di bahasa Indonesia. Semisal kalau di bahasa Arabnya ini kan kata Aliun ad-darsa, kata kerjanya yang di depan, sedangkan dalam bahasa Indonesia itu biasanya adalah subjeknya dulu, subjek, predikat, kemudian objek ya. Nah, kita sesuaikan, maka yang kita taruh di depan adalah alinya, aliyun, subjeknya yang di depan atau pelakunya yang menulis. Kemudian baru kataba, jadi itu dulu ya. Jadi kita mengartikannya seperti ini, aliyun, ali, kataba, kemudian baru ad-darsa. Karena apa? Karena menyesuaikan susunan kalimat yang ada di bahasa Indonesia, kan ada subjek, predikat, dan objek seperti itu. Nah, sama dengan di bahasa dengan yang ini di ayat yang kedua. Wara'aita dan apabila engkau melihat ra'aita an-nasa melihat manusia yadkhuluna mereka masuk fi dinillah ke dalam agama Allah afwaja secara berbondong-bondong. Kalau tadi berarti maksudnya berarti yang berbondong-bondongnya di kalimat berapa Mas kalau diartikan? Jadi berbondong-bondong masuk agama Allah gitu nggih berarti nggih? Nggih, betul. Nggih. Nggih sebenarnya niku istilahnya menyesuaikan susunan apa nggih? Susunan yang ada dalam bahasa Indonesia. Jadi memang ini kan yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk berbondong-bondong ke dalam agama Allah. Jadi strukturnya itu memang ketika diartikan ya dari sama seperti yang contoh niki ya kata Aliun ad-darsa, seharusnya niku kan kalau diartikan apa nih istilahnya diartikan saja tanpa memperhatikan susunan kata yang ada dalam bahasa Indonesia kan berarti menulis ali pelajaran kan kurang apa nih kalau di istilahnya kurang pas nih, kurang enak dibacanya. Nah, sehingga perlu disesuaikan susunannya, terjemahannya itu perlu disesuaikan dengan struktur yang ada di dalam bahasa Indonesia. Jadi ali dulu baru menulis, kemudian baru pelajaran. Ali menulis pelajaran, walaupun di bahasa Arabnya yang pertama adalah menulisnya dulu, kata kerjanya dulu, dan seperti itu. Karena menyesuaikan dengan struktur yang ada dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah difahami, lebih mudah difahami. Ada pertanyaan lagi, Pak Mas Guru? Nggih, Ustaz mau tanya contoh huruf jar isim yang didahului huruf jar bi sama kaf sama apa itu yang satu huruf tadi Ustaz. Lam, kaf sama bi itu Ustaz. Contohnya isim Ustaz. Matur nuwun. Nggih. Lam, kaf sama bi. Saya contohkan ya. Jadi yang pertama itu yang apa namanya? Yang bi. Saran. Yang bi sudah pas. Contoh nih kata yang menggunakan huruf jar bi. Nah ini contohnya adalah billahi seperti ini. Nah ini contoh kata yang menggunakan bi. Nah, kemudian tadi apa sih Mas? Bi, K sama kaf sama kaf, oke.
lam. Lam. Nah, yang lam contohnya niki nggih. Lam niku eh contohnya semisal yang lam nggih. Niki. Nah, kalau yang sering kita dengar itu rahmatan lil. Nah niki lil alamin. Lil alamin niki untuk contoh yang lam. Jadi kan kalau yang bilah tadi kan itu bi plus lafat Allah. Nah kalau yang niki itu li plus kata niki al alamin. Al alimun. Oh, benar. Niki bi plus Allahu terus yang niki al alimun. Seperti ini. Sehingga karena didahului oleh huruf jar sehingga kalimatnya berubah menjadi rahmatan lil alamin. Nah, terus untuk contoh yang niki ya, yang apa namanya? Yang kaf ya. Kalau yang sering kita dengar apa ya? Nggih, kaf Ustaz. Kalau nah niki mohon. Kaf itu kan biasanya diartikan sebagai apa namanya? Seperti Seperti. Namanya. Kalau seperti misal seperti ini. Misal seperti bulan gitu ya. Berarti kan kal komari berarti kan ini yang kaf ya. Kal komari. Nah, niki yang kaf ini kan asalnya dari k plus apa? Al-Qamaru. Al-Qamaru. Al-Qamaru itu bulan. Kal-Qamaru itu seperti bulan. Dan seperti itu Mas Heru. Nggih, matur nuwun Ustaz. Billahi. Itu ada tambahan alifnya itu nggih Ustaz nggih. Kafnya ada alifnya, lamnya juga ada kok lam. B-nya juga ada alifnya itu enggak masalah nggih Ustaz nggih berarti nggih. Nggih. Oh nggih. Jadi niki kafnya kenapa kok ada alifnya niku karena kan asalnya niki nggih. Sebentar. Kan aslinya kan kafnya cuma kafnya tuh nggih. Yang niki nggih. Nah, terus karena bertemu dengan niki al-qamar. Karena bertemu dengan al-qamaru. Nah, alifnya di sini niku gabung ke kaf yang di sini sehingga kafnya menjadi seperti ini. Nah, sehingga di sini sisa yang al-qamaru. Al-qamaru. Jadi karena huruf jar menjadi al-qamari. Jadi alifnya itu gabung ke huruf kafnya. Sebenarnya ini nanti lebih ke niki ke kaidah penulisan. Nggih, matur nuwun Ustaz. Ada pertanyaan lagi tadi Pak Ambar ya, Ripon? Sudah tidak bertanya. Oh, nggih. Ini cara menghapus angkat tangannya bagaimana nih? Di layar saya masih ada ya? Oh, niku Disentuh lagi Mas ditekan Ambar. lagi. nggih ditekan lagi. Terima kasih. Saya tanya Ustaz, Iya, Ripon Mas Heri. untuk penisbahan masih di soal yang kedua tadi kan katanya dinillahi itu termasuk penisbahan gitu ya.
Eh, Pertanyaan saya yang pertama tentang nisbah itu dinisbatkan itu berarti nggak harus ini ya, nggak harus tanwin domah tanwin ya. Jadi bisa yang lainnya atau gimana? Kemudian kalau di contoh kemarin kan pakainya domah tanwin kayak gitu. Nah ini kan kayaknya bukan domah tanwin. Kemudian yang kedua, apakah di situ kata dini itu menjadi i karena diawali huruf jer. Jadi enggak. Kalau di dini itu dari kata apa? Ustaz? Artinya eh, kata dasarnya apa? Adinun, apa dinul atau apa? Itu dulu aja sih. Nanti tak tambah. Oh, tak tambah. Tak sambung. Suaranya mati, Ustaz. Sudah masuk ya sekarang. Sudah. Sudah. Fi dinillah, niku asalnya yang pertama adalah fi ditambah dinun ditambah Allahu. Nah, aslinya seperti ini. Nah, kemudian nih kita fokus ke yang ini dulu nih. Aturan penisbahan nih. Nah, nanti sebenarnya ada babnya tersendiri untuk penisbahan, ada bab yang membahas terkait penisbahan sendiri. Nih kan kalau digabung itu kan menjadi aslinya niku seperti ini. Di Nullahi. Nah, aturan penisbahan yang pertama itu adalah ketika dua kata digabung ya atau penisbahan nih. Dinun itu artinya adalah agama, dinullahi itu adalah agama Allah, artinya adalah Islam. Aturan yang pertama adalah kalau ini kan strukturnya itu disebutnya dengan ini idhofah. Idhofatun. Jadi strukturnya disebut dengan struktur idhofah yang terdiri dari, nah ini disebut dengan mudhafun. Yang kedua di sini adalah mudhafun ilaihi. Nah, aturan penisbahan yang pertama itu mudhaf atau kata yang disandarkan itu tidak boleh berharokat tanwin. Ini kan awalnya adalah dinun. Nah, aturannya tidak boleh berharokat tanwin sehingga menjadi dinu. Jadi mudhafnya kata yang disandarkan berharokat tanwin, kata yang disandarkan tidak boleh berharokat tanwin. Kemudian kata yang menjadi sandaran berarti kan disandarkan kepada lafadz Allah. Nah, kata yang menjadi sandaran wajib berharokat kasrah sehingga menjadi Allahi. Niki aturan aturan yang pertama. Nah, kemudian kenapa kok menjadi niki? Kenapa kok menjadi dinillahi? Nah, menjadi dinillahi karena didahului oleh fi. Fi di sini karena membuat kata setelahnya menjadi berharokat kasrah atau majrur. Nah, ini apa harokat kasrah di sini karena ada fi. Mantan Mas Heri. Oke, sekarang satu lagi sedikit mohon. Itu kan berarti dari kata dinun ya. Kalau dinun itu berarti artinya secara umum ya. Kalau adin itu kan sudah mengarah kayak gitu ya. Artinya sudah
satu kayak al-masjidu itu kan sudah, oh masjidnya yang itu. Kalau masjidun itu masih masjid secara umum. Ini berarti dinunnya juga bisa diartikan agama secara umum gitu ya. Belum mengarah Nggih, ke satu, misalnya adin Islam kayak gitu belum ya. nggih. Niki, kalau kalimatnya masih seperti ini nggih. Dinun di sini masih umum, masih apa nggih? Agama ngoten istilahnya. Tapi ketika semisal ad-dinu ini sudah makrifah atau sudah jelas. Ini artinya adalah agama ini. Jadi yang dimaksud itu agama yang mana? Agama yang ini. Nah, kemudian kalau yang ini Ki, dinullahi itu kan artinya adalah agama Allah. Nah, agama Allah meskipun di sini kata din itu tidak ada alif lamnya nggih. Tapi di sini sudah spesifik, sudah khusus. Karena apa? Karena sudah disandarkan kepemilikannya. Ini itu agamanya siapa gitu. Agamanya Allah, sehingga dinullahi. Jadi yang umum itu ketika istilahnya niki ya, apa ya, belum spesifik, belum ada, kalau mudahnya tidak ada alif lamnya, kemudian belum disandarkan ini itu punyanya siapa. Misal kalau kemarin itu yang kita contohkan itu ini ya, kitabun, buku di sini masih umum. Kalau kita tambah alif lam ya, al-kitabu, nah itu artinya sudah beda. Buku yang ini gitu. Yang dimaksud bukunya sudah spesifik, buku ini. Nah, kemudian ketika buku ini kita sandarkan, misal kita sandarkan kepemilikannya ke Ali. Kitabu Aliin, bukunya Ali. Nah, niki walaupun tidak ada alif lamnya sudah spesifik karena sudah diketahui. Ini itu bukunya siapa? Bukunya Ali. Sama dengan tadi, dinun. Agama yang mana atau agamanya siapa? Dinullahi, agamanya Allah, sehingga sudah spesifik. Nonton Mas Heri. Ada lagi yang ingin bertanya? Nggak ada nggih? Nggih. Kalau tidak ada kita lanjut ke materi nggih. Kita masuk materi sebentar nih. Bisa disiapkan untuk apa namanya bukunya yang warna hijau. Yang warna hijau, yang niki Rasulullah. Sebentar saya ambil. Yang ini, yang niki, yang warnanya hijau. Kemarin ada dua versi cetakan ya. Ada yang warnanya hijau tua sama yang hijau muda, tapi isinya sama. Yang Rasulullah. Yang kemarin pesan buku bisa dibuka, yang buku yang niki. Isinya sama dengan yang materi di PDF ya. Ambil saya share screen juga. Nah, yang niki itu isinya sama ya. Jadi isinya sama dengan buku yang PDF yang niki. Sekarang kita masuk ke niki ya. Durusul lughah ya. Saya artikan dulu ya. Durusul lughah. Jadi durusun itu durusul lughah li ghairin natiqina biha, itu artinya adalah durusun itu bentuk jamak dari darsun. Durusun itu adalah pelajaran al-lughatul arabiyah, jadi pelajaran bahasa Arab li ghairi an-natiqina biha, untuk orang-orang, istilahnya orang-orang non Arab, untuk penutur non Arab, untuk orang asing, seperti itulah istilahnya. Jadi pelajaran bahasa Arab untuk orang-orang non Arab atau untuk penutur asing, seperti itu. Li ghairin natiqina biha. Nah niki
yang membuat adalah dokter niki, dokter niki, dokter Abdurrahim. Jadi dokter Abdurrahim. Nah, buku ini itu walaupun agak tipis ya. Niki yang jilid 1 yang kita pelajari itu jilid 1. Nah, aslinya itu sebenarnya ada 4 jilid. Kalau yang 4 jilid itu memang agak tebel ya. Yang niki. Nah, kalau yang versi 4 ini sebentar. Nah, niki. Kalau yang niki yang versi 4 jilid ini. Terus Rasulullah dikalirin nabiha. Nah, kalau yang ini itu berapa halaman ini? Ada sekitar, kalau yang ini sekitar 160 halaman kalau ini yang versi 4 jilid. Nah, yang kita pelajari salah satu buku yang digunakan di Universitas Islam Madinah sebagai kelas untuk persiapan bahasa bagi orang luar atau orang-orang non-Arab. Nah, kemudian kalau misal nih mungkin yang dulu pernah di SMA MTA ataupun yang dulu pernah di pondok pesantren ataupun pernah tahu buku Durusulullah juga. Jadi ada 2 versi ya, di Indonesia itu ada 2 versi Durusulullah. Yang pertama adalah Durusulullah yang sering dipakai di pondok pesantren, itu adalah Durusulullah yang versinya gontor. Itu biasanya warnanya hitam. Nah, yang kedua adalah Durusulullah yang ini. Durusulullah yang digunakan di gontor itu sebenarnya mengacunya ke niki. Buku yang niki, Durusulullah yang ini, artinya ini seperti istilahnya buku induknya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pelajaran yang pertama nih. Ad-darsu al-awwalu. Ad-darsu ini karena PDF-nya nggak bisa dicoret-coret ya. Nanti bisa ditulis di buku tulisnya masing-masing ataupun di bukunya masing-masing ya. Ad-darsu itu artinya adalah ad-darsu itu pelajaran, al-awwalu itu adalah yang pertama. Ad-darsu al-awwalu itu artinya adalah pelajaran yang pertama. Kita akan belajar tentang kata tunjuk atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan ismul isyarah. Saya tak coba share screen yang ini. Kita belajar kata tunjuk. Begini. Kata tunjuk apa bahasa Arabnya niku niki? Ismul Nah niki. Ismul isyarati. Kata tunjuk. Untuk menunjuk suatu benda. Misal seperti ini buku, terus ini pulpen, itu rumah, itu sekolah dan lainnya. Nah, ini kan dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan ini kata tunjuk ya. Nah, bahasa Arabnya adalah ismul isyarati. Nah, yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah kata tunjuk untuk benda yang muzakkar. Muzakkar itu yang dianggap laki-laki. Jadi dalam bahasa Arab itu dibedakan ya. Dibedakan antara cuma dalam bahasa Arab saja yang istilahnya detail, jadi dibedakan setiap kata itu bahkan dibedakan menjadi 2 gitu. Kata yang muzakkar itu yang dianggap laki-laki dan yang kedua adalah kata yang muannas atau yang dianggap perempuan. Jadi kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 2, ada yang dianggap laki-laki atau muzakkar dan yang kedua adalah muannas, tulisannya seperti ini. Niki pembagian kata al-kalimatu, pembagian kata berdasarkan jenisnya ya. Niki berdasarkan jenis. Yang pertama adalah al-mudzakkar. Al-mudzakkaru, yang kedua adalah al-mu'annasu. Mudzakkar di sini adalah kata yang dianggap laki-laki. Ya, yang dianggap laki-laki.
muannas itu adalah kata yang dianggap perempuan. Nah, nanti pembahasannya ada sendiri. Kata yang dianggap laki-laki itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, kemudian kata yang dianggap perempuan itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, nanti ada pembahasan sendiri. Nah, pagi ini kita akan belajar untuk kata tunjuk untuk benda yang dianggap dianggap laki-laki. Mudahnya agar istilahnya lebih mudahnya itu biasanya yang mudzakkar itu yang tidak ada tak marbutohnya. Misal seperti kitabun, kemudian kolamun, kalian buku ya. Ini pulpen. Kemudian yang muannas itu contohnya seperti madrasatun, sekolah, terus saburatun, dan yang adalah papan tulis. Nah, mudahnya untuk membedakan mana yang kata yang termasuk perempuan dan mana kata yang termasuk laki-laki, mana yang muannas dan mana yang mudzakkar. Kalau mudzakkar itu nggak ada tak marbutohnya. Tak marbutoh itu tak yang bundar ini. Kelihatan. Tak yang bundar. Tak yang bundar seperti ini disebut dengan tak marbutoh. Sedangkan yang muannas itu biasanya ada tak marbutohnya. Seperti ini. Madrasatun itu kan ada tak yang bundar di akhirnya nih. Terus saburatun itu juga sama. Karena ada tak bundernya di belakang, maka dianggap muannas. Mudahnya seperti itu. Nah, nanti ciri-ciri lainnya ada lagi. Nah, besok kita ada pertemuan video untuk membahas itu. Kita lanjutkan ke materi ini. Saya selesai itu. Yang niki. Sekarang kita masuk ke materinya ya. Ad-darsu al-awwalu, pelajaran yang pertama. Hadza itu artinya adalah ini. Hadza itu adalah kata tunjuk untuk benda yang dekat. Ini. Sama kalau dalam bahasa Indonesia juga sama. Ini dan itu. Itu kan biasanya untuk kata tunjuk untuk benda yang jauh. Misal kita menunjuk masjid yang jauh. Masjid itu ya. Jadi jaraknya jauh itu. Nah, sedangkan ketika kita menunjuk benda yang dekat ataupun tempat yang dekat, pasti kita menggunakan kata ini. Masjid ini, otomatis masjid itu ada di depan kita. Atau kita di dalam masjid itu, maka menggunakan ini. Sama dalam bahasa Arab. Ketika kita menggunakan kata hadza itu artinya adalah ini, otomatis benda yang kita tunjuk itu adalah benda yang dekat atau berada di dekat kita. Niki ya, saya artikan satu-satu dulu. Niki sambil ditulis ya, karena di bukunya niki nggak ada artinya. Jadi sambil ditulis artinya bisa ditulis di buku tulis ataupun di bukunya langsung. Hadza baitun, hadza itu artinya adalah ini. Baitun sesuai gambarnya niki ya. Baitun ini adalah rumah. Hadza baitun itu artinya adalah ini rumah ini atau ini adalah rumah. Kemudian selanjutnya hadza masjidun. Hadza itu adalah ini. Masjidun. Masjidun ini adalah masjid. Masjidun sama ya. Ini karena gambarnya masjid maka ya tadi masjidun, masjid. Kemudian hadza babun. Babun itu artinya adalah pintu. Ini kan gambar pintu ya ini. Babun, pintu. Kemudian semisal nanti kecepatan nanti bisa nikung ya. Bisa disampaikan semisal kecepatan. Di bawahnya hadza kitabun. Kitabun itu artinya adalah buku.
hada kitabun itu artinya adalah ini adalah buku atau ini buku. Kemudian gambar di sampingnya hada qalamun. Qalamun itu artinya adalah pulpen atau pena. Atau mudahnya pulpen gitu. Hada qalamun artinya adalah ini adalah pulpen. Hada qalamun atau ini pulpen. Kemudian sampingnya hada miftahun. Miftahun itu artinya adalah ini gambar kunci ya. Jadi artinya adalah kunci. Miftahun itu artinya adalah kunci. Hada miftahun ini adalah kunci. Kemudian hada maktabun. Maktabun ini gambar meja ya. Seperti apa? Seperti meja belajar. Hada maktabun ini adalah meja atau ini meja. Hada sarirun. Sarirun. Nah, ini kan gambar ini ya, gambar dipan apa, untuk tidur. Jadi hada sarirun ini adalah tempat tidur atau ini adalah apa ya? Ranjang atau dipan. Kemudian selanjutnya di sampingnya hada kursiyun. Hada kursiyun. Kursiyun itu artinya adalah kursi. Hada kursiyun artinya adalah ini adalah kursi atau ini kursi. Nih, sampai di sini ada yang tanyakan dulu. Jadi hada itu adalah untuk menunjuk benda yang dekat dengan kita. Semisal stop sharing dulu ya. Semisal seperti ini. Contoh. Semisal ini ya. Hada itu untuk menunjukkan benda yang dekat dengan kita. Semisal ini pulpen. Pulpennya kita pegang atau berada di depan kita. Maka kita istilahnya mengucapkannya adalah hada qalamun karena pulpennya kita pegang atau di depan kita atau berada di dekat kita sehingga menggunakan kata hada. Sama dengan kita misal ini buku ya. Buku. Hada ini adalah kitabun karena di sini adalah buku. Kemudian bukunya ada di depan kita atau berada di dekat kita sehingga menggunakan kata hada. Hada kitabun. Buku ini atau ini adalah buku. Hada kitabun. Ini adalah buku. Jadi kata hada adalah untuk menunjukkan kata yang sesuatu yang dekat. Ada yang ditanyakan? Kalau belum ada kita lanjut dulu. Tanya lagi. Gimana Mas? Kalau itu kan kayak tadi hada qalamun itu kan ini kan sudah jelas artinya sudah jelas pulpennya gitu nggak pakai hada al-qalam gitu Sat? Atau memang atau kayak gitu kembali yang sebenarnya boleh ya artinya ambil share screen sebentar. Ya, kenapa kok nggak hada al-qalamu gitu ya? Sebenarnya boleh, artinya boleh hada al-qalamu, boleh hada boleh hada qalamun. Qalamun di sini walaupun ini kenapa nggak istilahnya tidak ada alif lamnya ya. Jadi kan qalamun itu kan sebenarnya masih umum ya. Tapi karena sudah didahului oleh kata tunjuk hada. Nah ini karena sudah didahului oleh kata tunjuk hada maka sudah menjadi spesifik. Ini pulpen. Ini adalah pulpen meskipun di sini tidak ada alif lamnya. Tapi semisal diberi alif lam juga boleh. Hada al-qalamu itu juga boleh. Tapi biasanya cukup hada qalamun itu sudah cukup. Biasanya seperti itu. Artinya sudah spesifik karena sudah didahului oleh tadi ismul isyarah, sudah didahului oleh kata tunjuk ini sehingga sudah spesifik pulpen yang ini yang ada di depan kita yang kita pegang. Seperti itu Mas Heri. Kita lanjutkan dulu ya. Ini ada
Nih, kita lanjutkan satu lagi. Ini yang atas mawon. Nah, selanjutnya ini untuk menanyakan kalau tadi kan untuk menunjuk ya, kalimat untuk menunjuk benda. Nah, sekarang kalimat untuk menanyakan benda, menanyakan sesuatu ini. Ini ya, mahada. Kalau tadi kan hada, kalau sekarang mahada. Mahada itu artinya adalah itu adalah apa, hada ini. Jadi apa ini, kurang lebih seperti itu dalam bahasa Indonesianya. Mahada, jadi apa ini, mahada, ini apa. Nah, coba kita lihat gambar di sampingnya. Hada baitun, ini adalah rumah, gitu. Mahada, jadi kan ditunjuk mahada, apa ini, gambar yang ada di samping ini. Kemudian karena di sini gambar rumah, maka dijawabnya dengan hada baitun. Nah, kemudian ahada baitun, ahada, a di sini. Saya share screen dulu yang satunya. Ahada baitun, ini. Ahada baitun, a di sini itu artinya adalah hal atau apakah. Ahada baitun itu artinya adalah apakah ini rumah. Nah, jadi a di sini diartikan dengan apakah itu. Kalau contohnya dalam ayat nah, misal ara'aital ladzi yukadzibu biddin di surat Al-Ma'un itu ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita, tidakkah engkau memperhatikan, atau apakah tidak engkau memperhatikan, ara'aita. Seperti itu. Sering a di sini biasanya diartikan sebagai hal. A dan hal di sini hampir sama nggih. Apakah, akan ahada baitun itu artinya adalah apakah ini rumah. Kita kembali ke yang kembali ke bukunya ya. Nah, ini ahada baitun, di sini artinya adalah apakah, hada ini baitun rumah, apakah ini rumah. Karena di sini gambarnya rumah, maka jawabannya adalah na'am hada baitun, iya. Na'am itu artinya adalah iya. Na'am hada baitun, iya ini adalah rumah. Kemudian jadi jawaban ahada atau hal hada atau ahada itu jawabannya cuma dua, na'am atau la. Na'am itu artinya adalah iya, sedangkan la itu artinya adalah tidak. Seperti itu. Kemudian bawahnya lagi ya. Ma hada, jadi apa ini? Karena di sini gambar baju, hada qamisun. Ini adalah baju atau kemeja, ini kan gambar baju atau kemeja ya. Ma hada, apa ini? Hada qamisun. Ini adalah baju atau kemeja. Kemudian di bawahnya ahada sarirun. Sarirun, ada yang masih ingat sarirun tadi artinya apa? Tempat tidur. Ya, tempat tidur. Ahada sarirun, apakah ini tempat tidur? Nah, karena di sini gambarnya bukan tempat tidur ya, gambarnya kursi ya.
Jadi jawabannya bukan na'am. Kalau na'am tadi kan iya. Nah, jawabannya karena bukan sesuai dengan pertanyaannya, maka jawabannya adalah la. Tidak. Tapi apa? Hada kursiun. Ini adalah kursi. Ahada sarirun. Apakah ini tempat tidur? La. Hada kursiun. Tidak. Ini adalah kursi. Kemudian di bawahnya ahada miftahun. Apakah ini miftahun? Miftahun tadi artinya adalah kunci. La hada kolamun. Karena di sini gambarnya pulpen, maka hada kolamun. Seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya ma hada, apa ini? Karena ini gambar bintang ya. Bahasa Arabnya bintang itu adalah najmun. Kalau di Al-Quran itu ada surat an-najm. Nah, itu artinya bintang. An-najm. Najmun. Hada najmun. Ini adalah bintang. Seperti itu. Nah, niku nggih. Itu. Nah, nanti nih kita gunakan untuk latihan nih. Coba sekarang nih kita praktekkan satu persatu. Saya beri contoh satu, terus setelah itu nanti coba dipraktekkan. Ma hada, apa ini? Karena di sini gambarnya kunci, maka jawabannya adalah hada miftahun. Seperti itu. Kita praktek satu-satu nih. Open mic, terus kameranya di open juga. Saya panggil, saya acak ini. Nah, sekarang yang pertama, Mas Abdul Wahid, monggo. Yang di bawahnya, gambarnya yang sebelah niki nih. Ma hada, terus jawabannya, gambarnya yang di sebelah niki. Mas Abdul Wahid ada? Belum ada. Atau niki, yang mau nyoba dulu mawon sebelum saya tunjuk, yang mau nyoba. Ada yang mau nyoba dulu? Gambarnya yang di sebelahnya niki. Mas Heri mau nyoba? Monggo. Saya boleh start. Iya. Mahada hada kitabun. Iya. Mahada Terus ada kitabun. Karena di sini gambarnya buku. Bahasa Arabnya buku adalah kitabun. Ya. Monggo yang lainnya. Yang nyoba lagi. Ada Pak Ambar mau nyoba? kolam. Saya Sinten iki? coba. Oh. Oke. Monggo. Pinten iki yang saya Bu, gitu. ini dulu. Bu sinten niki? Bu Nur nggih? G. Nggih, monggo Bu. Yang niki yang niki, yang ketiga. Ma hada qalamun. Artinya Artinya diartikan apakah ini? Ini pena. nggih. Ma hadza, apa ini? Hadza qalamun, ini adalah pena. Selanjutnya ada yang mau nyoba lagi. Pak Ambar, monggo Pak Ambar. Nggih. Ma hadza babun. Babu. Diartikan Apa ini? Ini adalah pintu. nggih. Selanjutnya sinten yang mau nyoba lagi? Pak Langgeng, monggo. Ma hadza, apa ini? Hadza baitun, ini rumah. Nggih. Selanjutnya tadi yang katakan Bu Yuni nggih, monggo. Bawahnya. Nggih. Kursi. Apa ini? Ini adalah kursi. Nggih. Ma hadza, apa ini? Hadza kursiun, ini adalah kursi. Kita lanjutkan. Nah, sekarang tadi nggih. Sekarang kita praktek ke yang niki, yang jawabannya na'am atau la tadi. Saya beri contoh satu, nanti bisa bisa kita praktekkan lagi satu persatu. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Karena di sini gambarnya bukan rumah, maka jawabannya adalah la atau tidak. La. Hada
masjidun. Tidak, ini adalah masjid. Tapi kalau pertanyaannya ahadza masjidun, apakah ini masjid? Karena di sini gambar masjid, maka jawabannya adalah na'am hadza masjidun. Iya, ini adalah masjid. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Monggo yang mau nyoba. Yang belum siapa nih? Monggo yang mau nyoba sinten? Mas Heru mau nyoba? Baru menyimak di perjalanan ini, Ustaz. Baru di mobil mau berangkat ngaji. Oke, siap. Oke. Oke. Atau siapa yang mau nyoba? Mas sinten nih? Mas Rio mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Pak. Oke, Bu sinten nih? Bu Nur, monggo Bu Nur. Oke. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Artinya? Apakah ini kunci? Tidak, ini pena. Oke. Ahadza miftahun? Apakah ini kunci? Karena gambarnya di sini bukan kunci, ya. Gambarnya adalah pulpen, maka jawabannya adalah la, hadza qalamun. Seperti itu. Selanjutnya, yang ini kurang 2, ada yang mau nyoba? Pak Langgeng mau nyoba? Atau Pak Sinten ini? Ya. Pak. Oke, monggo Pak Langgeng. Ahadza komisun, apakah ini baju? Naam, hadza komisun, ini baju. Ahadza qamisun, apakah ini baju? Jawabannya adalah na'am, iya, hadza qamisun. Iya, ini adalah baju. Yang terakhir, yang gambar bintang. Bintang yang mau nyoba? Pak Ambar mau nyoba? Oke. Oke, monggo. Ahadza najmun? Na'am. Hadza najmun. Artinya? Apakah ini bintang? Ya. Ini bintang. Oke, seperti itu. Ahadza najmun. Apakah ini bintang? Karena gambarnya bintang, maka jawabannya adalah na'am, hadza najmun. Iya, ini adalah bintang. Seperti itu. Kemudian ini kok nggih untuk pelajaran pagi hari ini. Jadi nanti kosakatanya bisa dicatat nih. Niki kosakata yang ada di halaman pertama niki. Baitun itu rumah, kemudian masjidun itu masjid, babun itu pintu, kitabun itu buku, kolamun pulpen, miftahun itu kunci, kemudian maktabun itu meja, sarirun itu divan atau tempat tidur, kursiun itu kursi. Ada berapa nih? Ada kurang lebih 9 kosakata. Nah, nanti bisa dicatat dan bisa dihafalkan. Kemudian buku ini nanti isinya adalah banyak kosakata ya. Jadi banyak kosakata dan banyak prakteknya. Jadi nanti banyak kosakata yang kosakata sehari-hari. Jadi benda-benda yang ada dalam rumah, yang ada di sekolah nanti banyak ada nanti di buku ini. Nanti kita hafalkan satu persatu. Nah, nanti yang kosakata yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini nanti bisa dihafalkan. Ada kemudian ahada, terus kosakatanya juga bisa dihafalkan. Ada yang ditanyakan dulu untuk pelajaran pagi hari ini. Jadi pagi hari ini kita belajar kata tunjuk. Hada, ahada, hada dan ahada. Mahada dan ahada. Mahada itu artinya adalah apa ini, sedangkan ahada itu artinya adalah apakah ini. Nah, itu yang kita pelajari pagi hari ini. Ada yang ingin bertanya dulu? Belum ada? Nih, kalau belum ada, ini terakhir. Niki untuk apa istilahnya? Untuk PR ya.
pekan depan nanti insya Allah kita akan bahas yang niki man hada. Kalau mahada itu untuk benda, mahada itu adalah apa ini, sedangkan man hada itu artinya adalah siapa ini. Itu untuk menanyakan seseorang atau untuk menanyakan orang. Man hada itu artinya adalah siapa ini. Nah, insya Allah nanti yang bab ini akan kita bahas di pekan depan. Nah, untuk PR-nya yang pertemuan kali ini, nah ini yang tamrin yang ketiga, tamrin itu artinya adalah latihan. Tamrinun itu artinya adalah latihan. Latihan yang ketiga, iqra waktub. Iqra itu artinya adalah bacalah, waktub itu dan tulislah. Nanti cukup ditulis saja ya. Jadi ditulis, nanti niki ditulis ulang ya. Hada maktabun, hada masjidun, hada qalamun, hada sarirun, ma hada terus apanya, la hada masjidun, hada kursiun, ma hada miftahun. Nanti ditulis semua yang niki mawon. Ini halaman berapa niki? Halaman 9. Kalau di buku yang cetak mungkin sama ya seharusnya ya. Yang niki yang latihan niki nanti ditulis terus diberi harokat dan diberi artinya. Hada maktabun niki diberi harokatnya, kemudian di sampingnya diberi artinya. Misal hada maktabun artinya ini adalah meja, hada masjidun ini masjid, atau terus misal di bawahnya ma hada apa ini, kemudian di bawahnya la hada masjidun tidak ini masjid, misal seperti itu. Nanti diurutkan mohon. Ini urutannya seperti ini ya. Hada maktabun ke kiri, dari kanan ke kiri. Kalau tadi berarti ma hada, berarti jawabannya yang ini. Hada kursiun. Kemudian kalau yang niki ahada baitun, jawabannya yang di bawahnya, yang di samping kirinya, la hada masjidun. Seperti itu. Nanti diharokati dan diberi artinya. Ada pertanyaan untuk PR-nya? Belum ada ya? Ada indakum soal? Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, panah tadi kita akhiri. Belum ada, ya. Kalau belum ada, ini ya untuk pagi hari ini kita belajar tentang kata tunjuk untuk benda yang dekat. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita pelajari juga untuk kata tunjuk untuk benda yang jauh dan sebagainya. Ini untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, semoga bisa difahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, monggo nanti bisa langsung ditanyakan juga ke grup ataupun ke saya langsung juga bisa. Untuk kosakatanya nanti jangan lupa untuk dihafalkan ya. Jadi memang salah satu kunci untuk belajar bahasa Arab itu selain paham struktur kalimat ya, selain paham nahwu sharaf itu juga harus paham kosakatanya, harus memperbanyak kosakata. Caranya bagaimana? Kalau yang dulu saya sarankan itu buku kecil seperti ini ya, buku kecil yang isinya tadi kan kita sudah menghafal, sudah tahu 9 kosakata baru. Nah, 9 kosakata baru tadi ditulis di buku kecil. Nah, buku ini bisa dibawa kemana-mana, artinya ketika sedang kerja atau sedang di kantor ataupun lainnya bisa sambil dihafalkan karena kalau nggak dihafalkan akan lupa. Jadi perlu untuk dihafalkan dan diulang-ulang terus, dan perlu untuk dipraktekkan. Nanti bisa dipraktekkan di rumah ketika misal megang megang pulpen itu ya, dipraktekkan mohon hada qalamun, kemudian ketika megang buku hada kitabun, kemudian ketika megang pintu ya, ketika masuk rumah itu, masuk pintu ya, dipraktekkan hada babun, ini pintu. Dan kemudian ketika di depan masjid ya, dipraktekkan mohon hada masjidun. Karena memang selain dihafalkan juga perlu dipraktekkan agar terbiasa. Itu yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, tatim bilhamdalah, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.